Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indari Serona Labizar, nomor induk mahasiswa 19070160171. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam asesmen psikologi. Yang pertama-tama, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikodiagnostik yang diampu oleh Ibu Luki Ade Sesiani, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Sebagai seseorang psikologis atau ilmuwan psikologi harus berpegang pada etika yang dalam menjalani profesinya yang berkaitan dengan masalah dan identitas orang lain, termasuk dalam melakukan asesmen psikologi. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperhatikan etika-etika dalam mengumpulkan data, mengevaluasi data, dan menganalisis data, sehingga mereka harus memahami etika apa saja dalam melakukan asesmen psikologi. Asesmen itu sendiri adalah proses mengumpulkan informasi dan analisis mengenai individu klien untuk mendapatkan pemahaman tentang individu atau klien dan digunakan dalam membuat suatu pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan klien tersebut. Ya, supaya kita lebih paham serta mengerti tentang etika-etika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjalankan profesinya, terutama etika pada asesmen psikologi, harusnya mereka mengerti batasan-batasan pada melakukan asesmen psikologi dan paham terhadap hal-hal yang wajib diperhatikan dalam menjaga korelasi profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dan klien. Ya, batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologis. Sebelumnya, asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Yang isinya satu itu psikologi dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikologi melakukan pemeriksaan psikologis. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi yang hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kemampuannya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Nomor 3, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi yang tempat kerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan, kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana, instrumen, atau asesmen. Nomor 4, bila asesmen yang dilakukan psikolog atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Dan itu tadi termasuk dalam buku kode etik buku kode etik yang telah diterbitkan oleh HIMSI pada tahun 2010, yaitu di bab 11
di judulnya asesmen pasal 62, yaitu pasal tersebut dasar asesmen. Selanjutnya dalam melakukan asesmen seseorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus mendapat persetujuan dari klien untuk melakukan asesmen evaluasi intervensi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan psikologis. Hal tersebut karena dalam melakukan asesmen berkaitan oleh data pasien, sehingga seorang psikolog harus melindungi kerahasiaan data. Namun ada juga asesmen yang dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari klien. Namun hal tersebut juga harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Nah, itu tadi tercantum dalam Kode Etik HIMSI pada bab 11, judul asesmen pasal 64 tentang informed consent dalam asesmen. Ya, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen, yaitu seseorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan instrumen asesmen seperti tes, interview, portofolio dan data riwayat khusus, observasi perilaku, CAPA, dan lain sebagainya. Dengan cara yang tepat untuk tujuan yang jelas, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menggunakan instrumen asesmen harus yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Jika asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus menjelaskan kelebihan dan kekurangan instrumen tersebut. Keputusan asesmen intervensi atau saran tidak dapat diambil dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Hasil tes biasanya dapat berlaku selama 2 tahun, tapi untuk keperluan khusus harus melakukan tes kembali. Nah, itu tadi tercantum dalam buku Kode Etik HIMSI di bab 11 judul asesmen pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pelayanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan tersebut. Dan dalam memakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Dan itu tercantum dalam bab 4 tentang judulnya hubungan antar manusia, pasal 13 tentang sikap profesional. Pada intinya, ilmuwan psikologi dan psikolog wajib mematuhi kode etik psikologi yang tujuannya agar terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga klien agar terhindar dari hal negatif yang mungkin muncul dari dampak penggunaan pelayanan psikologi. Penting bagi seseorang psikolog dan ilmuwan psikologi untuk mengetahui batasan-batasan pada asesmen psikologi dan menjaga korelasi profesional dengan klien. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.